Dalam video sebelumnya, kita telah membahas mengenai Area 51 dan bagaimana misteriusnya tempat itu. Kali ini, kita akan menyaksikan 5 video yang cukup mengerikan terkait area itu. Panggilan telepon misterius. Rekaman suara berikut berasal dari seorang pembawa acara radio show ketika sedang on air. Ia menerima sebuah panggilan misterius dari seseorang yang mengaku seorang mantan karyawan Area 51. Apa yang akan kita dengar berikut ini cukup membuat kita merinding. Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens, Art, they're extra-dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting... Beberapa orang berspekulasi, putusnya transmisi tersebut disebabkan oleh Men in Black yang mencoba untuk menculik dan membungkam siapa saja yang mencoba membocorkan informasi rahasia pemerintah. Well, bisa saja ini semua hanyalah hoax, namun tidak ada bukti apapun yang membuktikan semua ini palsu. Meskipun tidak ada juga bukti yang membuktikan sebaliknya. Tetapi, jika kita menilai berdasarkan reaksi pembawa acara dan paniknya si penelpon, bisa jadi ini semua asli. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah ini hanyalah sebuah hoax? Ataukah sebetulnya seseorang sedang membagi informasi rahasia dan mencoba untuk memperingati kita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan? Perjumpaan mengerikan. Video berikut ini menunjukkan 2 orang pengendara sepeda motor yang menghadapi situasi yang membahayakan nyawanya di luar Area 51. Meskipun situasi tersebut mengerikan, namun apa yang terjadi setelahnya lebih menakutkan. Video ini diawali dengan 2 orang pengendara sepeda motor yang berpapasan dengan beberapa orang penjaga yang mengendarai mobil. Kedua pengendara sepeda motor itu tetap melanjutkan perjalanannya hingga mencapai sebuah pos yang menghentikan mereka untuk pergi lebih jauh. Disinilah situasi mengerikan itu terjadi. Whoa. Whoa. Uh-oh, we got things happening. I know, I am. Yeah. Put your hands up. I'm not going to tell you again. Right. Turn around. You got him? I'll pat him down. You're going all the way out here. We're just adventure travelers. We're just adventure travelers. There's adventure travelers? Yeah. Rub your feet up. All right? No. Listen, we're going to give you guys a chance, okay? Get on your bikes, out of here. We'll call Lincoln County, and they'll write you each a $750 ticket. Okay. We're out of here. Thank you. All right. Go ahead. Oh my god. Oh my. Melihat dari video tersebut, jika saja mereka mengatakan ataupun melakukan hal lainnya, tampaknya kedua penjaga itu tidak akan ragu untuk menembak mereka.
Untungnya, mereka berhasil keluar hidup-hidup. Video tersebut sempat menjadi video terakhir yang mereka unggah selama kurang lebih 3 tahun. Dan mereka juga benar-benar absen dari sosial media apapun, di mana hal itu tampak cukup aneh, karena mereka biasanya aktif secara online. Sepanjang waktu itu, banyak orang yang merasa curiga dan berspekulasi bahwa sesuatu telah terjadi kepada mereka. Seseorang sempat menghubunginya lewat Instagram dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mengejutkannya, pesan tersebut mendapat balasan. Berdasarkan jawaban tersebut, mereka ditahan di pusat penahanan federal selama 6 bulan. Namun, sebagian orang berpikir itu tidak benar dan beranggapan ada sesuatu lain yang terjadi kepada mereka. Sebagian lainnya berteori bahwa akun mereka telah diambil alih oleh petugas pemerintahan. Sekitar 1 tahun lalu, pengendara sepeda motor itu melakukan live streaming di akun YouTube-nya. Dalam video itu, ia menjelaskan bahwa ia dan ayahnya baik-baik saja. Ia juga mengatakan bahwa ketidakaktifan mereka di YouTube dan sosial media lainnya tidak terkait sama sekali dengan insiden Area 51. Namun, jika kita melihat kolom komentar video tersebut, banyak orang yang tidak mempercayainya dan merasa bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Terowongan Area 51. Video berikut ini berasal dari channel YouTube Explore With Us yang diambil di dekat Area 51. Video ini dimulai dari 2 orang penjelajah yang hanya berjarak beberapa kaki dari terowongan rahasia di dekat Area 51. Terowongan tersebut tampaknya sudah terlantar sejak bertahun-tahun lalu. Menemukan barang-barang tua bukanlah poin utama di dalam video ini. Ada sesuatu yang mengerikan ketika mereka membuat video di dalam terowongan itu. Yeah. That door just closed by itself, guys. Yep. That sucks. The battery dead. Let's get by this part. Selain aktivitas gaib dan juga fakta bahwa terowongan itu berada di dekat Area 51, video ini membuat kita bertanya, apakah terowongan ini terhubung ke fasilitas di area tersebut? Masih menjadi misteri terkait fungsi dari terowongan ini. Namun, jika kita melihat lokasi, ada kemungkinan terowongan ini terhubung dengan Area 51. Alien. Beberapa klip berikut ini berasal dari interview Bob Lazar, seorang mantan karyawan Area 51. Ia menceritakan hal-hal yang pernah ia lihat ketika bekerja di sana. Berikut ini beberapa klip tersebut. 1 or 2 autopsy photographs I saw dealt with just a small photograph, a bust shot essentially, just head, shoulders, and chest of an alien where the chest was cut open in T fashion and one single organ was removed. The organ itself in the other picture was cut and vivisectioned essentially, showing the different chambers in there. Allegedly what happened in '79, there was some sort of information exchange going on where there were actual live aliens at the facility, and a fight ensued, and the bottom line from the altercation was that the security personnel, I don't remember how many were involved, but were all killed, and they died of head wounds, and that's all that. One day when I was getting on Interstate 15, driving down Charleston Boulevard, a car came up alongside of me. There was a gunshot, and the back of the car was hit, and I skidded off into the median. What happened? It was an attempt on my life, but by who specifically, I don't know. Mendengar hal-hal yang dikatakan oleh Bob Lazar, tentu membuat kita bertanya, adakah hal-hal lain yang mungkin disembunyikan? Cukup mengerikan membayangkan bisa saja ada hal lain yang mungkin berbahaya di dalam sana. Leaking Guy. Video berikutnya berasal dari sebuah channel yang bernama Leaking Guy. Sesuai namanya, channel tersebut berisi video seorang pria yang pergi ke lokasi-lokasi terkenal dan menjilat apapun yang menjadi bagian tempat itu. Meskipun cukup lucu dan baru, namun apa yang dihadapi pria ini tidak bisa dijadikan bahan tertawaan.
karena bisa saja ia berakhir terbunuh. Video ini diawali oleh pria tersebut yang menuju pintu masuk belakang area 51. Setelah sampai, ia kemudian berjalan kaki menuju pintu tersebut dan melihat sebuah tanda peringatan yang melarang siapapun untuk masuk ke dalam. Meskipun ia tidak masuk, namun hal yang dilakukannya sama buruknya dengan menerobos masuk. Ia menjilat tanda tersebut dan mencopotnya dari pagar, lalu pergi dengan membawa tanda itu. Tak lama berselang, terdengar bunyi senjata dari kejauhan. Lucu maupun tidak, tak diragukan lagi, hal yang dialami pria tersebut merupakan sesuatu yang mengerikan.